Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Astira Rahayu dengan NIM H0612111010 dari program studi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Di video kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang menurut pemakaiannya berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ada 3 penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyangnya sendiri antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti di wilayah daerah pantai ataupun pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat jelas dan dengan intonasi volume suara yang besar ataupun tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, ragam berdasarkan media. Ada 2 ragam bahasa dilihat dari media atau sarananya, yaitu ragam bahasa lisan dan tulisan. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, membutuhkan orang kedua atau teman bicara tanpa memperhatikan unsur gramatikal, melainkan memperhatikan intonasi dan bahasa tubuh. Contohnya yaitu ragam bahasa cakapan, ceramah atau pidato, kuliah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam hal ini tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tetapi harus memperhatikan unsur gramatikal. Contohnya seperti ragam bahasa teknis, catatan, surat, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ragam berdasarkan waktu. Ada 2 ragam bahasa berdasarkan waktu. Yang pertama, bahasa Indonesia lama. Bahasa Indonesia memiliki karakteristik yang sangat kental dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh kebudayaan Buddha ini banyak memiliki kata-kata yang diserap dari bahasa Sanskerta. Dan yang kedua, bahasa Indonesia baru. Bahasa Indonesia baru adalah bahasa Indonesia yang pertama kali dikembangkan saat diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara. Bahasa Indonesia baru diatur dalam penggunaannya secara baku dan benar dalam PUBI, Pedoman Umum Ujaan Bahasa Indonesia, dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam berdasarkan pesan komunikasi. Ada 5 ragam berdasarkan pesan komunikasi ini, diantaranya ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Yang pertama kita bahas yaitu ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga. Yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga, ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik ini adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Dalam hal ini termasuk media massa, audio yaitu radio, audio visual yaitu televisi, dan multimedia yaitu internet. Yang keempat, ragam sastra. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian dan juga sebagai alat komunikasi. Dan yang terakhir, ragam politik dan hukum. Salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang sangat luas. Dalam hal ini diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan mengenai materi ragam bahasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.